Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor. Dan kita masuk ke pembelajaran keempat. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak kelas 5, perhatikan iklan tersebut. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Iklan tersebut berisikan ajakan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai. Sekarang perhatikan dua gambar berikut. Dua gambar berikut menunjukkan lingkungan sungai dan pantai yang dipenuhi dengan sampah. Lingkungan yang kotor tersebut disebabkan oleh masyarakat yang masih suka membuang sampah sembarangan. Lingkungan yang kotor merupakan salah satu dampak negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lalu, apa saja pengaruh negatif manusia dengan lingkungan alam? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Misalnya, perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup yang lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Baiklah anak-anakku kelas 5, berikut ini dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungannya. Banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia. Bencana tanah longsor disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena ketirobohan manusia menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Baiklah anak-anak kelas 5, perhatikan percakapan antara Tuat dan Andi berikut. Mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita, tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama. Setuju sekali, Li. Ada hak pasti ada kewajiban. Begitu, kita sebagai pelajar pun memiliki kewajiban yang harus kita lakukan selain hak yang seharusnya kita dapatkan. Apa saja kewajiban kita? Kewajiban warga negara dan siswa. Baiklah anak-anakku kelas 5, apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan, dan rusak? Tentu kamu akan merasa tidak nyaman, sedih, dan prihatin, karena kondisi tersebut dapat menyebabkan kamu tidak dapat belajar dengan baik. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi pada saat yang sama, siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak, sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan atau diamalkan, sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Semua kewajiban ini
harus dilakukan untuk menjamin seorang siswa mendapatkan haknya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, maka kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya menaati peraturan sekolah. Baiklah anak-anak kelas 5, berikut ini adalah hak dan kewajiban siswa di sekolah. Hakmu sebagai siswa di sekolah antara lain mendapatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah, menggunakan fasilitas pembelajaran di sekolah, memperoleh bimbingan dan konsultasi. Sedangkan kewajibanmu sebagai siswa di sekolah adalah mengikuti seluruh kegiatan sekolah, mematuhi segala peraturan di sekolah, dan menjaga seluruh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Sedangkan berikut ini adalah hak dan kewajibanmu di rumah. Hakmu sebagai anak di rumah antara lain hak mendapat perlindungan, hak mendapat kasih sayang, hak mendapat jaminan kesehatan yang layak. Sedangkan kewajibanmu sebagai anak di rumah yakni membantu orang tua, belajar dengan rajin, dan menjaga kebersihan lingkungan rumah. Baiklah anak-anak kelas 5, demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya harap kalian mengerti. Saya berpesan agar kalian terus belajar, berkarya, dan berkembang terus-menerus agar nanti bisa menjadi orang yang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.